Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hal yang menyebabkan kepala desa dan perangkat desa yang bekerja di pemerintah desa, tetapi status pendapatan dan karirnya tidak seperti mereka yang bekerja di pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Padahal pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat adalah sama-sama pemerintah NKRI. Pertama, sampai masa reformasi, ASN di pemerintahan RI hanya ada dua, yaitu ASN pusat yang dibedakan sebagai ASN kementerian-kementerian dan ASN daerah yang dibedakan dalam ASN provinsi-provinsi. Padahal pemerintahan saat itu adalah terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi daerah tingkat 1, pemerintah kabupaten daerah tingkat 2. Di bawahnya ada Kotip di beberapa kabupaten, termasuk Kota Madya. Kemudian pemerintah kecamatan dan pemerintah desa serta pemerintah kelurahan. ASN yang saat itu disebut PNS adanya adalah ASN pusat dan ASN daerah provinsi yang ditempatkan pada semua pemerintahan kecuali pemerintahan desa yang sendirian tidak ada ASN-nya. Tetapi pamong desa diatur setara dengan ASN, dan desa yang berubah menjadi kelurahan, pamong desanya menjadi ASN. Setelah reformasi, diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Pemerintahan di NKRI tinggal 4 level, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan pemerintah desa. ASN berdasarkan NIP tidak dibedakan, tetapi secara pemerintahan terdapat ASN pusat, ASN provinsi, dan ASN kabupaten kota yang masing-masing diangkat dan diberhentikan oleh kepala pemerintahannya. Desa menjadi pemerintahan yang berstatus pemerintahan, tetapi pegawainya bukan aparatur sipil negara. Mungkin dianggap tidak bekerja di pemerintahan, tapi ada wacana pegawai desa akan diangkat menjadi ASN. Hal ini yang menjadi masalah. Pegawai desa sudah bekerja di pemerintahan, yaitu pemerintah desa, malahan mau diangkat menjadi ASN. Jadi pegawai pemerintah mau diangkat menjadi pegawai pemerintah. Terus sebelumnya pegawai apa?
pegawai perusahaan atau pegawai yayasan. Pegawai desa direncanakan diangkat ASN secara bertahap. Tahun 2027, sekretaris desa adalah pegawai desa yang diangkat menjadi ASN pertama kalinya. Perangkat desa diangkat ASN secara bertahap. Apakah desa pemerintahannya terbentuk secara bertahap? Apakah pegawai desa hanya sekdes? Bagaimana dengan kepala desa dan perangkat desa yang sama-sama bekerja di pemerintahan desa? Pengangkatan sekdes menjadi ASN bukan oleh kepala desa selaku kepala pemerintahan desa, belum ada dasar hukum bahwa perangkat desa adalah ASN. Kemudian sekdes ditarik menjadi ASN kabupaten karena SK pengangkatannya dengan SK bupati. ASN daerah diangkat dengan SK kepala daerah. ASN pusat diangkat dengan SK kepala negara atau menteri sebagai pejabat negara. Timbul kesimpulan yang salah. Akhirnya ada anggapan bahwa pegawai desa tidak bisa menjadi ASN. Ketika ada pendapat perangkat desa adalah pembantu kepala desa, berarti diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa. Ada kekhawatiran kepala desa akan sewenang-wenang dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Kepala desa sendiri statusnya juga tidak linear dengan kepala daerah maupun kepala negara. Sama-sama kepala pemerintahan di NKRI. Mereka hanya berbeda pada level pemerintahannya, tetapi kedudukan kepegawaiannya tidak linear. Hal ini menyebabkan kepala desa dapat saja tidak setuju dengan status perangkat desa menjadi ASN. Solusinya adalah kepala desa dan perangkat desa ditetapkan sebagai aparatur negara dengan undang-undang. Kepala desa pejabat negara di desa linear dengan kepala daerah dan kepala negara. Perangkat desa menjadi ASN di desa linear dengan ASN daerah dan ASN pada pemerintah pusat. Setahu saya, semua pimpinan pemerintahan NKRI yang saya jumpai selama saya bekerja di pemerintahan menghendaki pegawai desa digaji setara ASN dan atau dijadikan ASN, tetapi belum diatur dan belum ketemu mekanismenya. Dari pengalaman saya bekerja di bidang pemerintahan yang sering terlibat dalam penyusunan rancangan peraturan yang mengatur pemerintahan desa, saya sampaikan semua hal di atas dengan harapan ada
manfaatnya. Dalam menata sumber daya pemerintahan di NKRI, terutama sumber daya manusia aparatur negara di NKRI, baik pejabat negara maupun aparatur sipil negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.